Presiden Donald Trump berencana melakukan penambangan sumber daya mineral di bulan. Hai sis bro, apa kabar? Pasti sehat kan? Iya kan? Iya dong. It's me Elsa and welcome to segmen Bedak, Berita Dadakan. Sebenarnya Elsa sudah menyiapkan video informasi yang lain yang seharusnya tayang hari ini. Tapi tiba-tiba semalam Elsa mendengarkan sebuah berita yang cukup mengagetkan bahkan beberapa hari belakangan ini. Akhirnya dibuatlah video informasi ini. Tapi sebelum Elsa lanjut nih, buat kalian yang belum subscribe, boleh dong diklik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga loncengnya agar kamu selalu update dengan informasi-informasi terkini dan juga sebagai bentuk dukungan kamu buat channel ini. Nah, tahukah kamu bahwa Presiden Amerika Serikat atau Bapak Presiden Donald Trump baru-baru ini telah menandatangani sebuah executive order atau pernyataan resmi eksekutif yang menyatakan bahwa negara Amerika Serikat berhak mengeksplorasi dan juga menggunakan sumber daya dari luar angkasa. Executive order ini menjelaskan bahwa luar angkasa bukanlah area publik, jadi tidak perlu mendapat izin dari negara-negara lain. Presiden Donald Trump berencana melakukan penambangan sumber daya mineral di bulan. Program ini juga mengajak para mitra-mitra komersial untuk ikut berpartisipasi dalam penambangan di bulan. Tidak dijelaskan sih siapa saja mitra-mitra komersial ini. Bisa saja itu ditujukan kepada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ingin ikut berpartisipasi membiayai proyek ini. Bisa juga ditujukan kepada negara-negara lainnya yang ikut sepemikiran dengan Amerika Serikat. Who knows? Nah, jika diperhatikan nih, ini merupakan mata rantai dari keinginan negara Amerika Serikat untuk menjelajah planet Mars dan juga planet-planet yang lain. Menurut beberapa artikel yang Elsa baca nih, sebenarnya negara Amerika Serikat itu belum mampu untuk mencapai planet Mars. Maka dari itu ia membutuhkan batu loncatan, yaitu bulan. Besarnya ambisi ini terlihat dari aktivitas Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA yang sudah seringkali melakukan misi untuk mengamati planet Mars. Menurut beberapa sumber, ada beberapa alasan mengapa negara Amerika Serikat ini ingin sekali melakukan pertambangan di bulan. Kemungkinan yang pertama adalah untuk memperbesar kemampuan manusia untuk hidup di luar bumi. Menurut Sarah Cruddas, seorang jurnalis luar angkasa, ia menyatakan bahwa menambang di bulan akan membantu manusia melakukan perjalanan di luar angkasa, salah satunya di planet Mars. Ia juga mengatakan bahwa bulan bisa saja menjadi pos pengisian bahan bakar intergalaksi dalam rangka menjelajahi luar angkasa. Jadi kalau ada pertambangan di bulan, maka akan ada sumber daya yang dibutuhkan untuk bahan bakar roket seperti hidrogen dan juga oksigen. Ya masuk akal sih, jadi roket-roket itu bisa mampir nih ke bulan untuk pengisian bahan bakar sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menjelajahi luar angkasa. Kemungkinan berikutnya disampaikan oleh Bapak Profesor Benjamin Sovacool yang merupakan seorang profesor teknologi energi di University of Sussex. Ia menyatakan bahwa penambangan di luar angkasa merupakan salah satu cara menuju sumber energi terbarukan. Karena dampak penambangan di bumi ini sudah membuat perubahan iklim yang semakin merusak bumi. Jadi menurutnya menambang di luar angkasa selain membawa dampak positif yang baik untuk bumi, ia juga membantu peradaban dan juga teknologi di bumi. Menurut beliau nih, logam seperti litium dan juga kobalt hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu di bumi ini, seperti di Rusia, Cina, dan juga Kongo. Dan tentu saja setiap negara ini memiliki kebijakan-kebijakan sendiri mengenai sumber daya alamnya. Jadi menurut Bapak Benjamin, melakukan penambangan di bulan dengan satu entitas saja menjadi lebih mudah karena tidak perlu diatur dengan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang berbeda-beda. Kemungkinan yang ketiga adalah ketegangan antara Amerika Serikat dan juga Cina. Sudah bukan rahasia lagi bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Cina ini sedang tidak baik. Sudah bisa ketebak kan, manuver yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump ini pasti merupakan pengaruh dari ketegangan antar dua negara besar ini.
Jadi gini sis bro, seperti yang sudah Elsa sampaikan sebelumnya tadi, bahwa sumber daya mineral ini hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu di belahan bumi ini. Salah satunya di negara Cina. Karena ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina inilah, maka tidak mudah bagi Cina untuk memberikan sumber daya alamnya kepada negara rivalnya itu, baik untuk pertumbuhan secara industri maupun ekonomi. Bahkan Bapak Profesor Benjamin ini pernah menyampaikan bahwa negara Amerika Serikat sebenarnya telah kalah dari negara besar lainnya seperti Rusia dan Cina. Negara Cina sendiri merupakan negara yang aktif dan memiliki tambang di berbagai belahan dunia. Jadi menurut Bapak Benjamin, Donald Trump ini akan sangat senang apabila ia bisa mendapatkan sumber daya mineral di tempat di mana tidak ada rivalnya. Dan satu-satunya tempat yang belum terjamah oleh negara Cina adalah luar angkasa. Jelas sekali bahwa Donald Trump ingin menunjukkan dominasinya dan juga kepemimpinannya. Lalu pertanyaan besarnya adalah, hukum apa yang mengatur pertambangan di luar angkasa? Donald Trump secara tegas menyatakan bahwa hukum internasional tidak berlaku untuk apapun upaya Amerika Serikat di luar angkasa. Menurut Sarah Cruddas, hukum luar angkasa itu terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Tidak ada negara yang bisa mengklaim bulan. Tetapi saat ini hukum yang berlaku adalah hukum maritim, yaitu if you go there, find it and mind it. It's yours to keep. Jika kamu menemukan suatu tempat baru, maka milikilah tempat itu dan tempat itu akan menjadi milikmu. Ya, makin menggila aja ya sis bro, manusia ini. Elsa sih nggak bisa mengambil kesimpulan apa-apa karena keterbatasan dan juga informasi ini akan terus berkembang nantinya. Jika sis bro ada yang memiliki tambahan informasi ataupun informasi yang update, boleh deh komen di kolom komentar di bawah. Harapannya sih apapun yang dilakukan manusia nanti tidak akan merusak alam semesta ya. Udahlah cukup bumi aja yang dirusak oleh manusia. Nah, itu tadi informasi yang bisa Elsa sampaikan, sis bro. Stay safe ya, stay at home. Jangan keluar kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Jangan lupa, kalaupun harus keluar, jangan lupa pakai masker. Dan semoga pandemi Corona COVID-19 ini segera berlalu. Oke, sampai jumpa sis bro. Nah.